Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minas sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan waktu sempat pada malam hari ini sehingga kita bisa melanjutkan kembali pada pembahasan yang sama, masih pada bab taharah yang sebelumnya kita sudah sama-sama belajar berkenaan tentang wudu dan salah satu rangkaian dari taharah, dan khuffain berkenaan tentang mengusap dua khuf ya, dan mengusap ketika kita menggunakan surban ataupun ketika kita ditimpa musibah dengan penyakit, luka misalnya begitu nggih, dengan menggunakan surban kita sudah sampaikan. Dan insyaallah untuk malam hari ini kita akan sama-sama belajar pada bab atau pembahasan berkenaan tentang fil ghusl ya, berkenaan tentang mandi, yaitu hukum-hukum berkenaan tentang mandi. Tapi sebelumnya sedikit saya ingin sampaikan atau menjawab pertanyaan yang belum terjawab kemarin sebenarnya ketika selesai dari kajian saya mulai berpikir ternyata pertanyaannya tidak sulit cuma karena saya terlalu over takut salah dalam menjawab, jadinya langsung muncul jawaban saya akan tanyakan kepada guru kami. Ternyata ketika saya cerna, saya kurang di situ pertanyaannya. Jadi berkenaan tentang ketika misalnya salah satu di antara kedua tangan ataupun kaki yang dia diperban, apakah salah satunya yang dikenai perban diusap saja, sebagian yang tidak kena akan dikenai sebagai awalnya, yaitu dibasuh. Maka ini sama sebagaimana pernah kita sampaikan. Jadi yang diusap hanya bagian yang sakit saja yang diperban. Jadi kalau bagian kanan atau kirinya yang tidak dengan perban, tidak dikenai perban, maka dibasuh seperti biasanya begitu. Ini untuk yang kemarin. Berikutnya kita masuk pada bab mandi dan berkenaan tentang hukum-hukumnya. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan kita bahas bersama, yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama adalah makna mandi. Makna mandi itu apa? Nanti kita akan jelaskan di sini, hukum dan dalilnya. Yang kedua adalah sifat dan tata cara mandi. Yang ketiga adalah mandi yang sunnah, yang disunnahkan, hukumnya sunnah. Yang keempat adalah hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi. Jadi ada 4 pembahasan, 4 masalah yang nanti kita akan bahas bersama di sini. Yang pertama adalah makna mandi. Makna mandi, hukum dan dalilnya. Secara bahasa makna mandi adalah al-ghusl, yaitu secara bahasa adalah al-ghusl. Ghusl itu mandi. Dalam bentuk masdarnya dari ghasalal syai'a yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan, yaitu membasuh seluruh tubuh secara sempurna. Jadi kalau dikatakan mandi adalah mengguyur, mengalirkan air secara menyeluruh ke dalam tubuh kita, seluruh tubuh kita, maka disebut sebagai mandi secara bahasa. Jadi kalau misalnya
hanya kaki saja yang kena, hanya kepala saja yang terkena, tapi tidak seluruhnya, maka belum dikatakan mandi. Ya, sebagaimana kita sampaikan kemarin ya, wudu. Ya, wudu hanya beberapa bagian saja, maka tidak dikatakan mandi, tapi berwudu. Hanya beberapa bagian wajib, ada 4 bagian wajib yang harus terkena air. Ya, maka secara bahasa mandi adalah seluruh tubuh. Okay. Jadi membasuh atau mengalirkan air kepada seluruh tubuhnya. Jadi semuanya terkena air. Ya. Secara syariat, secara istilah atau syar'i, makna mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh atau menggunakan air yang suci untuk sekujur tubuh dengan cara khusus sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai istilah syar'inya. Ya. Istilah syar'i sebagai mandi, kalau istilah kita mandi wajibnya begitu nggih. Maka dikatakan mandi sesuai dengan apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang bagian-bagian tertentu yang mewajibkan kita untuk mandi, maka adalah yang pertama ya, mengalirkan ke seluruh tubuh sebagaimana pada pembahasan yang pertama adalah secara bahasa. Maka dikatakan mandi jika seluruh tubuhnya terkena air, seluruh tubuhnya maka terkena air ya. Atau menggunakan air yang suci untuk sekujur tubuhnya, maka wajib menggunakan air yang tahur, suci dan mensucikan sebagaimana wudu. Wudu juga mewajibkan kita untuk menggunakan air yang suci mensucikan. Kalau hanya sekadar suci saja tapi tidak bisa mensucikan, maka tidak sah. Sama seperti mandi. Ya, bedanya adalah ketika wudu hanya 4 bagian saja yang wajib untuk dikenai, sedangkan mandi maka seluruh tubuhnya. Ya, dengan air yang suci dan mensucikan, atau istilahnya dalam fikih disebut al-ma'ut tahur atau air tahur. Okay. Air tahur itu maknanya adalah suci dan mensucikan. Ya. Maka air yang digunakan adalah suci dan mensucikan dan dikenai pada seluruh tubuhnya. Ya, dengan tata cara khusus. Ya, ada tata cara yang khusus. Nanti ada yang nilainya adalah sunnah untuk kita laksanakan dalam mandi nantinya. Ada yang diistilahkan sebagai cara sahnya. Ya, maka ketika dia melaksanakan yang sahnya tanpa melakukan sunnahnya sudah dikatakan sah. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas di sini. Maka dengan tata cara yang khusus sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala wajhi ta'abudi ilallahi ta'ala. Ya, jadi kita ketika mandi dikatakan mandi ya, yang wajib itu istilahnya ketika kita terkena hadas besar, ya contohnya. Maka dikatakan mandi jika memang dia niatnya karena untuk beribadah kepada Allah. Okay. Maka hanya mandi yang diniatkan karena Allah, diniatkan untuk beribadah kepada Allah dengan tata cara khusus yang diajak oleh Nabi, maka ini yang menjadikan pahala bagi kita. Karena sekali lagi setiap hari mandi pagi, mandi malam, ya. Tapi mandi ini adalah suatu kebiasaan, bukan suatu yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah secara khusus. Maka suatu hal yang biasa kita lakukan tanpa dengan niatan kepada Allah, ya, tanpa niatan untuk beribadah kepada Allah secara khusus, maka tidak membuahkan pahala. Karena setiap kita mandi, bukan hanya orang muslim, orang non muslim pun mandi, sama-sama mandi. Hewan pun mandi. Okay. Maka mandi yang tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah maka bukan termasuk pada yang kita bahas di sini. Ya, maka pentingnya kita ketika kita hendak mandi, ya, diniatkan. Hampir semua ibadah kita, ya, tidak diawali dengan niat. Dan niat ini harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan mandi.
Nggih. Maka mandi yang dikarenakan suatu kebiasaan seperti kita mandi pagi, malam, maka tidak dinilai sebagai ibadah. Jika memang sejak awal kita tidak niatkan untuk ibadah. Tapi ketika kita misalnya ketika dalam keadaan kita hadas besar, maka ada niatan untuk mandi, pasti ada, karena memang sudah ada ajaran atau syariat kita dalam Islam untuk mandi. Maka sudah ada muncul namanya niatan. Ya, untuk mandi wajib itu atau mandi besar itu, maka nilainya adalah ibadah. Ya, maka sekali lagi hal-hal yang kiranya adalah suatu kebiasaan umumnya, tapi diniatkan karena untuk Allah, beribadah kepada Allah, maka memunculkan ibadah pahala. Ya, sama halnya ketika misalnya bukan hanya masalah mandi ini saja. Ketika misalnya ibu-ibu misalnya habis dari keluar atau kerja misalnya begitu yang bekerja, pulang ke rumah ya langsung mandi dengan niatan agar menyenangkan suaminya, maka itu bentuk ibadah. Maka juga termasuk pahala bagi dirinya. Tapi kalau niatnya hanya sekedar untuk mandi biasa membersihkan, ya maka tidak bernilai ibadah. Sama halnya ketika kita berwudu, ya membersihkan tangan, kaki dan sebagainya dikarenakan kotor, tapi gerakannya hampir sama dengan wudu, tapi niatnya bukan berwudu, maka tidak dinilai sebagai wudu, kan begitu. Karena sejak awal niatnya bukan wudu, tapi membersihkan tangan dan kaki, misalnya seperti itu. Maka tidak ada nilai di situ, tidak ada pahala di situ. Ya, maka meniatkan dalam amalan adalah hal yang penting. Dan juga kita balikkan hal-hal yang kiranya itu adalah suatu ibadah, tapi tidak ada niat kita untuk beribadah kepada Allah, maka juga akan tidak bernilai. Ya, misalnya ketika kita sholat adalah suatu ibadah, tapi sholat kita hanya karena ikut-ikutan tetangga, atau nggak enak kalau tetangga sholat kita nggak ikut sholat. Atau misalnya ketika kita beribadah puasa Ramadan, niatnya apa? Oh, ikut-ikutan tetangga, ikut-ikutan masyarakat, ikut-ikutan jamaah, maka tidak ada niat di situ untuk beribadah, maka berbeda juga nilainya. Begitu nggih. Suatu hal yang bukan ibadah tapi diniatkan untuk ibadah kepada Allah, maka akan bernilai ibadah. Ya, tapi ketika nilai ibadah tapi kita niatkan bukan karena Allah, juga bisa mempengaruhi nilainya ibadah tersebut. Ya, maka ini juga berpengaruh. Maka sekali lagi, walaupun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nih, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, bukan berarti kita diminta untuk puasa terus-menerus misalnya. Salat terus-menerus. Tapi maksud Allah Subhanahu wa taala di sini adalah suatu ibadah, suatu amalan yang biasa kita laksanakan setiap hari-harinya, jika kita niatkan karena Allah, maka bernilai ibadah. Maka seorang muslim ketika memahami ayat ini, maka akan berusaha setiap aktivitasnya untuk Allah. Makan bisa bernilai ibadah, minum bisa bernilai ibadah, tidur pun bisa bernilai ibadah. Maka ya, ketika dia tidur niatnya, ya Allah, jika aku tidur ini mau menjadikan aku lebih kuat dalam beribadah kepadamu, maka nilai ibadah. Maka biar tidur itu tidak sia-sia dan Allah pandang sebagai ibadah, maka sejak awal kita sudah niatkan tidurnya untuk Allah. Dengan niatan apa? Agar tidurnya nanti yang ketika dia tidur menjadikan tenaga lebih kuat ketika beribadah kepada Allah, biar nggak ngantuk ibadahnya. Atau ketika kita makan minum, begitu niatnya karena Allah, ya Allah, aku makan ini, aku minum ini, niatnya untuk Allah. Untuk apa? Agar nantinya ketika ibadah juga lebih kuat tegaknya, sholatnya lebih lama misalnya, baca Qur'annya lebih lama, lebih kuat, maka nilai ibadah. Padahal apa yang dilakukan adalah suatu kebiasaan sehari-hari, tapi bernilai ibadah. Ya, maka dikatakan mandi di sini adalah ketika dia sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang penting nggih. Meniatkan karena Allah ini hal yang penting. Berikutnya yang kedua, hukum mandi. Ya, hukumnya wajib bila didapatkan ada sebab yang mewajibkannya.
Ya, maka ada beberapa mandi ini dinilai sebagai wajib ketika memang ada sebab yang mewajibkannya. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Ya, penenggalan pada ayat surah Al-Maidah ayat ke-6 yang pernah kita bahas. Nggih, yang cukup panjang disebutkan wa in kuntum junuban fattahharu. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Nggih, di situ di ayat ini disebutkan berkenaan tentang berwudu, tayamum dan mandi. Nah, ayat ini panjang ini mencakup semua 3 pembahasan ini. Ya, di antaranya adalah mandi. Dan Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi memang ini perintah ini ditujukan kepada orang yang beriman. Bagi mereka yang merasa beriman, maka amalkanlah ini. Ya, salah satunya adalah mandi. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kalian dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub, maka bersucilah. Makna fattahharu di sini adalah bersuci adalah mandi. Ya, karena kalau dalam bahasa Arab kalau fattahharu, ya, fattahharu ini bersuci secara umumnya. Tapi kalau sudah ada tambahan huruf di situ, ada tambahan huruf, ya, maka bertambah nilainya lebih. Maka bersuci yang lebih adalah dikatakan mandi, fattahharu. Maka makna bersuci ini adalah mandi. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab seperti itu, nggih. Jadi kalau misalnya ada daraba, maknanya adalah memukul. Tapi kalau daraba, memukuli, berulang lebih. Ya, sama kalau fattahharu, jadi maknanya lebih bersucinya, ya menyeluruh, yaitu mandi. Misalnya kalau dalam bahasa alama, ya, artinya belajar begitu, nggih. Tapi kalau ada tambahan alama dengan tasydid, ya tasydid kan maknanya adalah menggabungkan 2 huruf yang sama, jadi ada tambahan di situ begitu, nggih. Maka maknanya bukan belajar lagi tapi mengajari orang lain. Nah, begitu, nggih. Alama dengan tasydid. Nah, maka sama. Jadi kalau ada sebuah kata yang ditambah dengan huruf, maka ada makna lebih daripada itu. Ya. Jadi makna di sini adalah jika ada seorang yang junub, maka bersucilah, maknanya adalah mandi. Maka di sini syariat mandi kita dapatkan dalam ayat surah Al-Maidah ayat ke-6, wa in kuntum junuban fattahharu. Ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tata cara mandi dari beberapa sahabat yang mereka meriwayatkan dari Nabi menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Ya, ada penekanan perintahnya. Ya, sebagian darinya akan hadir insyaallah. Jadi ada pembahasan insyaallah akan dibahas pada lembar berikutnya. Yang ketiga, penyebab yang mewajibkan mandi. Ya, ini yang kita perlu ketahui, nggih. Penyebab yang menjadikan wajib untuk mandi. Ya. Wajib mandi karena salah satu penyebab berikut. Ada beberapa nanti. Ya. Yang pertama adalah keluarnya air mani dari tempat keluarnya. Ya, keluarnya air mani dari tempat keluarnya, yaitu bagian kubul, ya, kemaluan bagian depan. Dengan syarat keluarnya mani memancar diikuti dengan kenikmatan dari laki-laki dan wanita. Okay. Maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, okay, dalam kita belajar terlebih pada hal-hal yang sifatnya adalah fikih amaliyah yang kita lakukan, sebenarnya maka tidak boleh ada yang namanya ditutup-tutupi, karena ini berkenaan tentang hukum. Ya, berkenaan tentang hukum. Kalau ditutupi, otomatis nanti hukumnya akan tertutupi juga, tidak akan semua akan memahami. Ya, maka pernah kita dapati sebuah riwayat Ummu Salamah, istri Rasulullah itu pernah menanyakan suatu hal. Perempuan itu kan pemalu nih umumnya. Maka ketika beliau menanyakan hal yang kiranya secara umum itu dianggap tabu, dianggap tabu begitu, nggih. Agak gimana begitu kalau bahasnya kalau ditanyakan. Tapi beliau ketika bertanya mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq.
Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak malu tentang kebenaran? Maksudnya apa? Jadi ketika hal-hal yang kiranya adalah yang kita tanyakan kita adalah benar, maka itu perlu untuk dibahas, tidak perlu untuk ditutupi, tidak perlu untuk malu-malu. Kalau malu-malu ya, maka tidak akan dapat ilmu. Maka ada istilah apa? Kalau malu bertanya sejalanan, begitu nggih. Itu umumnya seperti itu. Tapi dikarenakan jamaah kita tuh lintas usia, ini dipertimbangkan jadinya. Ya, jadi kalau usianya sudah cukup mungkin belak-belakan seluruhnya begitu nggih. Jadi kalau karena lintas usia jadinya ada beberapa yang mungkin bukan kita sembunyikan nggih, tapi mungkin kita samarkan begitu nggih. Ya. Tapi ini perlu untuk disampaikan ya, biar kita tidak salah memahami. Karena sekali lagi nggih, masalah cairan yang keluar ya, maka yang kita ketahui ya bukan hanya sekedar mani saja yang keluar. Nah ini kalau tidak dibahas juga gak akan tahu nanti mana yang najis, mana yang tidak najis, mana yang mau mandi, mana yang tidak, kan begitu. Ya, maka memang perlu harus disampaikan. Walaupun nanti kita akan samarkan begitu ya. Apalagi berkenaan tentang ya nanti berkenaan hubungan suami istri ya, pasti nanti kami akan ini nggih. Tapi kalau insyaallah ini secara umum nggih. Ya, maka di sini air mani yang keluar dari tempat keluarnya, maka yang kita pahami adalah mani. Kalau mani jelas nggih, maka tuntutannya adalah ketika dia keluarnya mani, maka mandi. Dan ini bukan hanya untuk laki-laki saja, dan perempuan bisa terjadi. Maaf nih, mani itu bukan sperma, beda. Mani itu adalah cairan yang membawa sperma bagi laki-laki, tapi kalau perempuan berbeda. Yeah. Jadi bukan ketika perempuan ini mungkin keluar maninya dia membawa sperma, tidak, karena sperma hanya kepada laki-laki saja. Tapi keduanya keluar, maka ketika laki-laki maupun perempuan dia keluar, maka juga mewajibkan untuk mandi. Nanti insyaallah dibahas pada pembahasan berikutnya. Ya, tapi di sini sebutkan kalau dia keluarnya mani, maka wajib mandi. Sedangkan ketika dia keluar madhi atau wadi, nah ini berbeda. Okay. Kalau madhi maka tidak harus mandi. Ya, cukup dia berwudu. Ataupun wadi juga sama. Tapi bagaimana kita untuk membedakan antara mani, madhi dan wadi? Nah, ini kadang juga ya perlu tahu juga untuk memastikannya ya. Di antara keluarnya mani sebagaimana disebelaskan di sini nggih. Jadi keluarnya mani dengan cara memancar. Dan ada rasa nikmat di situ. Ini yang umumnya. Walaupun nanti kalau kita bahas para ulama enggak cuma itu nggih. Jadi membahasnya secara detail sampai baunya pun dibahas, bentuknya sebagaimana, warnanya dan sebagainya. Tapi ini sudah kita memahaminya nggih. Jadi dia memancar dan dengan ada kenikmatan di situ. Sedangkan madhi nggih, madhi itu kalau mani sekali lagi, kalau mani itu tidak najis nggih. Mani itu tidak najis. Kalaupun misalnya kita dapati mungkin di celana ataupun di kain terkena mani, maka tidak perlu harus dicuci. Karena Rasulullah pun ketika mendapati celananya ada maninya ya, maka beliau hanya sekedar mengerik saja, langsung beliau pakai untuk sholat, tidak masalah. Tapi kalau madhi ya, madhi itu keluarnya sebelum biasanya atau karena syahwat yang sebenarnya pernah kita singgung di sebelumnya, maka ini najis ya, maka harus diperciki air minimal, dibasahi ya. Jadi kalaupun orang ada yang dia keluar madhinya ya, maka dia harus mengulang wudunya batal. Dan dia keluar karena syahwat biasanya atau sebelum keluarnya mani kalau dalam hubungan suami istri begitu ya. Tapi kalau selain itu ketika dia bersyahwat, maka biasanya dia keluar dan dia bentuknya tidak sekental air mani. Untuk membedakannya, maka ketika kita mengetahui itu, maka wajib untuk mengulang wudunya dan wudunya batal. Dan dia tidak wajib untuk mandi. Untuk madhi tidak wajib untuk mandi.
Kalau mani wajib mandi. Kalau wadi itu keluar ketika misalnya setelah kita kencing. Setelah kencing selesai, kadang ada ngerasa sedikit keluar. Itu wadi. Atau ketika misalnya kita aktivitas berat, kadang yang sudah sepuh mungkin keluar, maka ini wadi. Dan wadi ini juga sama seperti madhi, maka perlu untuk mengulang wudunya dan batal. Ya, dan kita bisa melihat ketika melihat dari celana kita dan sebagainya. Ya, maka ini 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu air mani, air madhi, dan wadhi. Ya, dan masing-masing ada hukum tersendiri. Tapi yang wajib untuk dia mandi adalah keluarnya mani. Ya, dan berdasarkan sabda Nabi kepada Ali, "Idza fadhahtal ma'a faqtasil." Apabila kamu memancar air, masuk air mandi sini memancar, maka mandilah. Maka mandilah. Ya, ini salah satu ciri-ciri yang memancar air mani, maka mandilah. Selama tidak dalam keadaan tidur atau semisalnya. Jadi syarat atau pensyaratan air mani itu memancar dan terasa ada kenikmatan di situ ketika dalam keadaan terjaga. Dalam keadaan terjaga, sadar. Maka ada ciri itu biasanya. Maka selama keadaan tidur maka tidak. Maksudnya tidak apa? Tidak memungkinkan harus merasakan itu. Tapi dia tetap harus mandi. Sebagaimana misalnya mimpi basah begitu kan tidak terasa karena dalam keadaan tidak sadar, tidak mengetahui memancarnya, kadang juga tidak memancar, dan tidak ada kerasa nikmat di situ. Tapi dia tetap mewajibkan mandi kecuali dalam keadaan tidur begitu Kalau sadar pasti akan merasakan 2 hal itu pasti. Tapi kalau misalnya dalam keadaan tidur begitu dalam keadaan tidur, maka 2 hal ini, masalah memancar dan merasakan kenikmatan itu tidak akan terasa, tapi tetap mewajibkan dia mandi karena keluar itu. Maka tidak disyariatkan adanya kenikmatan karena ada kemungkinan orang tidur terkadang tidak merasakannya. Atau kadang untuk masalah istimna. Istimna itu kalau dalam fikih adalah bahasa kita memaksakan keluar air mani, bukan dari caranya. Intinya gitulah ya, nggak perlu didetailkan. Istimna itu juga sama, wajib untuk mandi. Kita tidak memahami itu Islam tidak menjelaskan secara detail hukumnya, tapi jelas itu hukumnya adalah haram. Masalah istimna mengeluarkan mani secara sengaja. Tapi untuk secara hukum mandi, maka dia tetap wajib mandi karena juga merasakan 2 hal ini. Sama para ulama sudah membahas tentang hal itu. Walaupun tidak dibahas secara detail di sini tapi kami sebutkan bahwa orang yang seperti itu juga wajib untuk menjalankan mandi. Berikutnya, dan berdasarkan sabda Nabi saat beliau ditanya hal 'alal mar'ati ghuslun idza tamalat qala na'am idza ra'aital ma'. Apakah wanita harus mandi bila dia bermimpi? Nabi menjawab ya, bila dia melihat air mani. Maka perempuan pun juga demikian Jadi ketika dia tidur, ketika dia mendapati ada air yang keluar, mimpi basah, bermimpi, maka ini juga sama, mewajibkan untuk dirinya mandi. Disebutkan semua ini sudah disepakati ulama, sudah sebagai bentuk ijma' di kalangan ulama bahwa laki-laki perempuan yang dia keluar air maninya maka wajib untuk mandi. Berikutnya yang kedua adalah masuknya kepala kemaluan laki-laki seluruhnya atau sebagian ke dalam kemaluan wanita, sekalipun tidak terjadi keluarnya mani dengan tanpa ada kain penghalang berdasarkan sabda Nabi, idza jalasa baina su'abihal marba' fa massal khitanul hitana wajibal ghusl. Apabila suami sudah duduk di antara 4 jabang istri dan kemaluannya telah menyentuh kemaluan istri, maka wajib telah mandi. Ini sudah nggak perlu dijawab detail paham kita teruskan Intinya kalau seluruhnya atau sebagian itu wajib.
nggak perlu keluarnya mani, pen sudah menyentuh sudah itu wajib untuk mandi. Ya, bukan tidak harus menunggu keluarnya mani, tidak. Jadi kalau sudah bersentuhan antara bagian itu laki-laki perempuan suami istri, maka wajib untuk mandi tanpa keluarnya mani. Ya, insyaallah sudah dipahami ya. Akan tapi tidak wajib mandi dalam kondisi ini kecuali atas anak laki berumur 10 tahun ke atas dan perempuan 9 tahun ke atas. Ya. Berikutnya yang ketiga, masuk Islamnya seorang kafir walaupun dia kafir yang murtad. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin al-Asim hina al-aslama an yastaghsila. Ya, an yaktasila. Bahwa Nabi memerintahkan Qais bin Asim agar mandi saat dia masuk Islam. Jadi yang ketiga ini adalah ketika orang itu masuk Islam mu'alaf. Ya, mu'alaf. Entah dia dari kafir menjadi muslim atau dia murtad menjadi muslim lagi. Ya, bedakan nggih. Jadi ada orang yang awalnya dia memang bukan Islam, non-Islam sejak awal, masuk Islam mu'alaf. Ataupun orang ketika dia muslim murtad masuk Islam lagi misalnya. Maka di sini lebih condong pada pendapat wajib mandi. Walaupun sebagian ulama ada yang mensunnahkan hal ini. Tapi untuk keadaan kita maka lebih condong pada pendapat yang mewajibkannya. Ya, karena apa? Ya, karena orang yang ketika non muslim ya tidak ada namanya syariat mandi janabah. Ya. Maka dengan keadaan kita ketika ada orang yang mu'allaf, ya ketika dia bersyahadat maka dianjurkan untuk mandi sebelum dia menjalankan ibadah sebagaimana muslim. Ya, karena kita tahu nih sekali lagi dalam syariat atau dalam ajaran non muslim orang-orang di luar kita, orang kafir, maka tidak ada namanya mandi janabah dan sebagainya. Maka juga ada syariat untuk khitan. Nih orang mu'alaf khitan juga kan begitu nggih. Ya, untuk karena khitan wajib bagi laki-laki. Ya, ini bentuk keadaan kita walaupun memang sekali lagi ada ulama yang berpendapat itu sunnah. Ya, jadi ketika orang bersyahadat langsung seperti biasa. Ya, tapi ada yang lebih untuk berhati-hati yaitu dengan mandi ya setelah masuk Islam. Berikutnya yang keempat, ya, berhentinya darah haid dan nifas. Ya, berdasarkan hadis Aisyah bahwa Nabi bersabda kepada Fatimah binti Abu Hubeish, "Idza aqbalatil haidatu fada'i shalah, fa idza adbarat faqtasili wa shalli." Apabila haid datang maka tinggalkanlah salat. Jadi kalau ada seorang perempuan dia haid maka sudah tidak ada kewajiban saat itu untuk beribadah, ya salat, ya tidak melaksanakan salat. Dan bila ia berlalu berhenti, maksudnya di sini, maka mandilah dan salatlah. Jadi ketika selesai haid maka dianjurkan untuk mandi, ya, dan melaksanakan salat. Jadi sebelum salat mandi terlebih dahulu. Dan insya Allah nanti kita ada pembahasan secara khusus ini berkenaan tentang haid dan nifas ini. Ya. Sebutkan nifas sama dengan haid menurut ijma ulama. Jadi haid dan nifas sama, okay? Diwajibkan untuk mandi setelah darah itu berhenti. Ya. Berikutnya yang keenam, meninggal dunia. Okay. Berdasarkan sabda Nabi kepada kaum wanita yang memandikan Zainab putri beliau saat wafat, "Iksilnaha," mandikanlah dia. Nabi juga bersabda tentang orang wafat dalam keadaan berikhram, "Igsiluhu bil ma'in wasidr." Ya, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Ya, jadi orang yang meninggal dunia juga dimandikan. Ya, hal ini sebagai bentuk ibadah. Jadi memandikan jenazah ini bentuknya ibadah, bukan berkenaan tentang hadas. Ini bukan berkenaan tentang hadas. Karena bila alasan memandikan adalah hadas, maka ia tetap tidak terangkat hilang selama sebabnya masih ada. Ya, jadi ini dikarenakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang meninggal di luar dari medan perang. Okay. Jadi kalau orang muslim meninggal maka dia wajib untuk dimandikan, bukan mandi sendiri, okay. Dimandikan. Okay. Dimandikan. Sedangkan orang muslim yang dia meninggal dalam keadaan berjihad,
meninggal dalam keadaan perang, misalnya saudara-saudara kita di Palestina, maka tidak wajib untuk mandi, bahkan tidak perlu untuk dimandikan. Sebagai apa? Sebagai bentuk saksi kepada Allah bahwa beliau para syuhada itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu untuk dimandikan. Jadi kalau mungkin pernah kita melihat cuplikan ada saudara-saudara kita meninggal ketika diserang penjajah Israel begitu maka langsung dikafani, langsung dikubur kan begitu maka ini tidak apa-apa. Ini bahan perintahnya tidak untuk dimandikan. Sedangkan di luar itu maka diperintahkan untuk dimandikan. Sebagai apa? Sebagai bentuk ibadah, bukan menghilangkan hadas ini maksudnya. Berikutnya yang kedua, sifat dan tata cara mandi. Mandi junub memiliki dua tata cara. Tata cara yang dianjurkan dan tata cara yang dianggap cukup. Nah, jadi ada yang dianjurkan sunnah hukumnya, ada yang dianggap sebagai sahnya, cukup dikatakan sah begitu. Tata cara yang dianjurkan disunnahkan sebagaimana biasa kita lakukan, membasuh kedua tangan, kemudian membasuh kemaluan dan apa yang terkena kotoran. Jadi diawali dengan membasuh tangan terlebih dahulu, kemudian membersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudu seperti wudu untuk sholat, kemudian mengambil air dengan tangan untuk diselang-selingkan ke rambut kepalanya. Jadi kepalanya dengan masukkan jari-jarinya di antara akar-akar rambut sehingga kulit kepalanya basah. Jadi dibasahkan dulu, sampai basah. Beda dengan wudu. Kalau wudu sekedar diusapkan saja, tidak perlu harus sampai basah. Tapi kalau mandi harus sampai basah. Kulitnya kerasa dinginnya begitu air, kulit kepalanya. Kemudian mengguyur kepalanya 3 kali guyuran, kemudian mengguyur air ke seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuhnya harus kena. Ini berdasarkan hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dua imam hadis ini. Jadi kuat sekali hadisnya. Adapun tata cara yang dianggap cukup, maka dengan meratakan air ke seluruh tubuh diawali dengan niat. Jadi yang dikatakan sah, cukup, maksudnya kalau sudah melakukan ini sudah dikatakan mandi, adalah dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Diawali dengan niat, harus tentunya dengan niat untuk mandi janabah atau mandi besar. Guyur aja udah sah sebenarnya. Tapi yang lebih dianjurkan lagi yaitu dengan amal yang Rasulullah sampaikan, dengan mencuci tangan terlebih dahulu dan sebagainya, sampai pada akhirnya. Kalau dalam riwayatnya sebenarnya Rasulullah biasanya sebelum membersihkan, biasanya beliau tempelkan ke tangannya di tanah itu, digosok-gosokkan. Jadi untuk menghilangkan kotoran-kotorannya sebelum mencuci bagian kemaluannya dan berwudu. Ini para ulama bisa sebagian ada yang mengkiaskan dengan kita sebelum berwudu, sebelum mulai itu dengan menggunakan sabun. Begitu sebelum kita untuk melaksanakan urutan yang tadi kami bacakan. Tapi untuk dianggap itu cukup dan sah dikatakan mandi, yaitu dengan cara membasahi keseluruhannya. Atau mungkin bisa jadi kita pahami, misalnya ibu punya kolam renang di rumah, langsung jebur begitu dengan niatan, tapi semua harus kena begitu maka ini juga dikatakan sah, dikatakan sah. Tata cara mandi yang disunahkan disebutkan oleh Maimunah. Kalau tadi diriwayatkan oleh Aisyah, kalau yang kedua ini diriwayatkan oleh Maimunah. Dia berkata Rasulullah menyiapkan air untuk mandi junub. Lalu beliau menuangkan kedua tangan beliau, lalu membasuh kedua tangan beliau 2 atau 3 kali. Kemudian beliau berkumur, beristinsyak, membasuh wajah dan kedua tangan beliau, kemudian meratakan air ke kepala beliau, kemudian membasuh tubuhnya. Kemudian aku membawa kain handuk kepada beliau, namun beliau tidak menginginkannya, dan beliau mulai mengibas air dengan kedua tangan beliau. Jadi beliau ketika akhir mandi janabah sama istri beliau Maimunah, ini istri Rasulullah, Aisyah juga istri Nabi. Ketika Maimunah mengasih kain atau kita bilang handuk begitu untuk membilas air, membilas anggota tubuhnya yang terkena air, beliau menolak dan beliau hanya sekedar untuk membersihkan dengan tangan begitu.
Ya, walaupun sekali lagi boleh begitu nggih Bu, boleh, nggak masalah, walaupun pakai handuk pun juga nggak masalah begitu nggih. Tapi Rasul memilih untuk tidak menggunakan handuk tersebut. Ya, ini juga belum pernah kami sampaikan ya, berkenaan bagaimana hukum orang yang wudu, setelah wudu dia menggunakan handuk. Apakah wudu syah? Sahabat, orang wudu nggih, setelah wudu biasa ada sebagian yang dilap nggih pakai handuk. Udah dibasahin ini anggota wudunya, langsung dilap pakai handuk. Apakah itu wudunya sah? Iya sah. Enggak termasuk pembatal wudu nggih, sah saja. Atau misalnya berwudu dalam keadaan telanjang. Misal habis mandi langsung wudu, belum pakai pakaian. Apakah sah? Sah juga. Nggih, dikatakan sah juga. Ini bukan termasuk membatalkan wudu. Ini pernah mau kami sampaikan, kelupaan nggih. Kadang ada sebagian yang bertanya demikian. Ya, ini sah-sah saja, tidak masalah. Walaupun memang ada sebagian yang memakruhkan nggih ketika menggunakan handuk. Ya, karena lebih baiknya tidak mengusap dengan handuk, biar memang dia menyerap di kulit kita. Mungkin ada banyak berkahnya dan sebagainya. Tapi kalau secara hukum dikatakan sah atau tidak, sah-sah saja. Begitu nggih. Ya. Jadi hadis ini semakna dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Semakna dengan ini hadis Aisyah, kemudian Nabi menyala-nyala rambut kepala beliau dengan tangan beliau sampai ketika beliau mengira air telah membasahi kulit kepalanya, beliau mengguyur air 3 kali ke kepala, kemudian beliau membasuh seluruh tubuh beliau. Ya, disebutkan juga wanita tidak wajib membuka kepangan rambutnya. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang dia rambutnya panjang dan diikat, dikepang, maka tidak wajib untuk membukanya. Kalaupun membukanya juga masalah begitu nggih. Tapi pun kalau misalnya tidak membuka, tidak masalah, tidak perlu dibuka. Yang penting kulit kepala terbasahi. Begitu nggih, saat mandi junub. Namun untuk mandi haid ya, ini harus membukanya. Khusus untuk mandi haid maka dianjurkan untuk membuka kepangan tersebut. Tapi kalau untuk mandi janabah maka tidak harus. Ya. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya aku adalah orang wanita yang mengikat kepangan rambut di kepalaku. Apakah aku harus membukanya untuk mandi junub? Beliau menjawab, tidak perlu. Kamu cukup hanya menyidukan air sepenuh kedua telapak tangan ke kepalamu 3 kali diciduk, kemudian kamu mengguyur air ke seluruh tubuh, maka kamu sudah suci. Jadi tidak perlu untuk membuka kepangan. Berikutnya mandi yang sunnah. Ya, ini jadi masalah yang ketiga adalah mandi yang disunahkan. Kalau tadi mandi yang wajib, kalau berikutnya adalah mandi yang disunahkan. Ya, mandi wajib sudah jelaskan di atas. Adapun mandi sunnah dan dianjurkan, maka sebaik berikutnya. Ini nilainya sunnah nggih, sunnah. Kalau tadi yang kita bahas tadi adalah wajib. Ya, adalah wajib. Kalau yang berikutnya adalah sunnah. Yang pertama adalah mandi pada setiap selesai bersenggama. Ya, maksudnya di sini nanti kita akan jelaskan. Berdasarkan hadis Abu Rafi bahwa Nabi pernah suatu malam mandi di rumah salah seorang istri beliau dan di rumah istri beliau yang lain. Abu Rafa berkata, "Faqultu ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahida?" Qala, "Hada azka wa atyabu wa adharu." Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak menjadikannya sekaligus di akhir persenggamaan? Beliau menjawab, mandi 2 kali ini lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Maksudnya di sini adalah, maaf nih, ketika apa? Jadi kalau mandi ketika seorang suami istri melakukan hubungan sama istri begitu nggih, dan dia ingin mengulanginya ronde kedua dan berikutnya misalnya dengan satu istri, maaf nggih, maka itu hukumnya untuk berwudu sebelum melakukan kembali. Nggih. Tapi ketika ada orang yang dia berhubungan sama istri, selesai dari itu maka wajib untuk mandi, wajib. Tapi ketika dia kalau misalnya seorang laki-laki punya lebih dari 1 istri dan dia melakukan hubungan suami istri pada malam yang sama, tapi beda jamnya, nah misalnya begitu, tapi satu malam yang sama, maka tidak wajib untuk mengulanginya 2 kali. Ya, tapi beliau lebih memilih
maaf ya, ini di dalam riwayat disebutkan Rasulullah mendatangi istri yang misalnya ke berapa, misalnya ke pertama, yang kedua ya, kata udah meninggal ya. Yang kedua misalnya langsung beliau berhubungan suami istri, langsung beliau mandi janabah. Langsung berikutnya langsung pada satu waktu itu, pada satu malam beliau berhubungan lagi dengan istri yang lainnya. Ya, maka beliau mandi lagi pilihannya. Ya, dan memandi dengan ulangan itu hukumnya sunnah. Ketika mengulang. Ya, sama ketika misalnya pernah kita sampaikan berkenaan wudu. Wudu kan wajib ketika kita sholat. Ya, tapi ketika dia selesai dari wudu, sholat selesai dan dia tidak batal setelah pada sholat berikutnya, maka tidak perlu, tapi sunnah untuk mengulangi wudu tersebut, tapi tidak wajib untuk mengulang wudu. Begitu ya, misalnya bisa dipahami ya. Jadi Rasulullah ini tetap memilih untuk mandi setiap berhubungan suami istri dengan berbeda istrinya, ya, tidak menggabungkan. Jadi kan kemungkinan masih bisa begitu ya, selesai berhubungan dengan istri yang kedua, ketiga langsung baru mandi, itu tidak masalah. Tapi beliau memilihnya untuk setiap berhubungan dengan istri yang berbeda beliau mandi. Ini lebih baik menurut beliau, lebih suci, lebih bersih begitu ya. Jadi hukumnya adalah sunnah. Ya. Yang kedua, mandi hari Jumat. Nah, ini untuk bapak-bapak nggih. Ketika hari Jumat biasanya sebelum melaksanakan sholat Jumat, ya biasanya mandi ini sunnah hukumnya. Ya, tidak wajib tapi sunnah. Ya, berdasarkan sabda Nabi, idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaqtasil. Apabila salah seorang dari kalian mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Ya, ini sunnah. Mandi ini adalah mandi sunnah yang paling ditekankan. Paling ditekankan di antara semua mandi yang sunnah, maka ini yang paling ditekankan, yaitu yaumul jum'ah. Dia mandi di hari Jumat. Yang ketiga, mandi sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini juga sunnah hukumnya. Bapak ibu mau laksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, maka sunnah hukumnya untuk mandi. Jadi kalaupun nggak mandi ya sah saja, yang penting wudu ya, namanya sholat wudu. Ya, tapi pun kalau nggak mandi, nggak sempat misalnya bangun kesiangan, langsung nggak mandi, wudu langsung sholat, sah. Ya, karena hukumnya sunnah. Begitu ya, sama seperti dengan Jumat, tapi Jumat lebih ditekankan sunnah muakkad di sini. Yang keempat, mandi ihram untuk umrah dan haji, karena Nabi mandi saat hendak ihram. Jadi ihram dan umrah atau haji, maka dianjurkan sunnah hukumnya untuk mandi. Berikutnya yang kelima, mandi sehabis memandikan mayit. Ya, berdasarkan sabda Nabi, man ghassala mayitan falyaqtasil. Barang siapa memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Jadi kalau misalnya ada jenazah meninggal jenazah perempuan yang memandikan, ini ibu-ibu ya begitu nggih, bapak-bapak tidak boleh ikut-ikutan begitu nggih. Jadi yang meninggal perempuan, maka yang mandikan perempuan semuanya atau suaminya. Nggih, atau suaminya boleh. Nah, tapi selain itu maka tidak. Maka perempuan semua, maka setelah dia memandikan jenazah, maka dianjurkan sunnah hukumnya untuk mandi, bukan wajib nggih. Ada sebagian masyarakat yang mengatakan itu wajib hukumnya. Ya. Walau mungkin ada sebagian ulama mungkin yang mewajibkan. Ya. Tapi di sini lebih memilih adalah sunnah hukumnya, ketika selepas memandikan jenazah maka diperintahkan untuk mandi. Ya. Yang terakhir adalah hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang-orang yang mandi atau wajib mandi. Ya, hukum-hukum yang diakibatkan atas hal tersebut bisa diuraikan secara menyeluruh, secara umum sebagai berikut. Tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali hanya melintas. Ya, orang-orang yang diakibatkan oleh orang yang wajib itu, yang pertama, tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali hanya melintas. Yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan jangan pula menghampiri masjid sedangkan kalian dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu saja hingga kalian mandi. Jadi orang junub enggak boleh dia di masjid nih, hanya sekedar melewati tidak masalah begitu nggih. Bila dia sudah berwudu, maka boleh berdiam diri di masjid. Kalau sudah berwudu, maka dia boleh untuk berdiam diri di masjid. Karena hal ini diriwayatkan secara sahih dari beberapa sahabat di zaman Rasulullah, dan karena wudu meringankan hadas
dan wudu adalah salah satu dari dua cara bersuci. Ya. Berikutnya yang kedua, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran berdasarkan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ya, dan sabda Nabi, la yamassuhul mushafa illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Ya, maka orang yang dalam keadaan di luar tidak junub ya, maka dia wajib untuk wudu. Sedangkan yang junub maka dia wajib untuk mandi. Ya, ketika dia menyentuh mushaf, apalagi dia membacanya. Ya, kalau junub bukan hanya sekedar menyentuh, membaca saja dengan hafalan maka tidak boleh. Orang junub, ketika dia mau niatan untuk tilawah dengan hafalan saja, karena namanya Quran itu kan ada yang tertulis dan ada yang dibawa dan dibaca. Jadi satu-satunya Quran yang boleh dibawa ke kamar mandi adalah Quran yang dihafal. Bisa pahami nggih? Jadi kalau Quran yang tidak dihafal maka nggak boleh masuk kamar mandi. Jadi kalau penghafal Quran, nggak boleh mandi, kamu bawa Quran nggak, bukan gitu nggih. Jadi kalau selama dia masih dia hafal Quran maka boleh mandi, selagi dia tidak melafadzkan di situ. Ya, orang yang junub tidak boleh dia meniatkan untuk tilawah atau murojaah, mengulang hafalannya ketika dalam keadaan junub. Tapi kalau niatnya untuk berzikir berbeda. Zikir boleh. Karena lafaz zikir kan ada alhamdulillahirabbil alamin, zikir juga. Nggih. Ayat kursi zikir juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum juga zikir. Tapi kalau niatnya dia zikir bukan tilawah dalam keadaan junub maka boleh. Niatnya, ini berpengaruh, niat itu berpengaruh, Pak. Kalau niatnya tilawah maka nggak boleh, walaupun dia tidak membaca secara langsung dalam mushaf. Bisa dipahami nggih? Maka Quran itu efek bagaimana jadinya itu tergantung niat kita. Sebagaimana kita masalah ngeruqyah juga nggih. Ngeruqyah orang yang dalam keadaan mungkin kena penyakit medis ataupun non medis, gangguan gaib misalnya. Maka efeknya itu bukan hanya sekedar ditilawahkan atau dibaca Quran saja, nggak efek. Tapi diniatkan untuk meruqyah, bukan diniatkan untuk menilawahi, bukan. Tapi niatnya untuk meruqyah. Maka sekali lagi niat itu sangat-sangat penting. Sebagaimana yang kita ingin lakukan, amalkan. Okay. Sebagaimana tadi, orang baca Quran niatnya zikir, niatnya tilawah, ruqyah itu berbeda-beda nanti tujuannya. Begitu nggih. Maka efeknya pun juga akan berbeda. Ya, maka orang yang junub boleh berzikir walaupun lafadznya di dalam Al-Qur'an, tapi orang junub dia tidak boleh meniatkan tilawah, ya, yang di dalam tulisan di dalam Al-Qur'an. Nggih. Enggak boleh walaupun dengan hafalannya, apalagi dia menyentuh mushaf tersebut. Ya. Yang ketiga, tidak boleh membaca Al-Qur'an, orang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an sampai dia mandi bersara, ini tadi nggih. Jadi kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qiraatil Qur'ani syai'in illa janabah. Tidak ada seorang pun yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam dilimpahkan atasnya, untuk membaca Al-Qur'an kecuali junub. Ya, tadi yang kami sebutkan tadi. Jadi tidak boleh dia membaca Al-Qur'an, menyentuhnya maupun tidak menyentuh dengan hafalannya, ketika dia niatnya untuk membaca Al-Qur'an tilawah. Tapi kalau niatnya untuk berzikir maka tidak masalah. Ya. Berikutnya disebutkan, dan karena di dalam tindakan melarangan untuk membaca Al-Qur'an terkandung dorongan baginya untuk secara mandi dan menghilangkan halangan untuk membaca Al-Qur'an. Berikutnya yang keempat, orang junub tidak boleh sholat sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Jadi orang junub jelas tidak boleh melaksanakan sholat sebelum dia mandi. Kelima, orang junub tidak boleh tawaf di Ka'bah sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada bab ibadah yang mengharuskan berwudu pada bab 5 yang sebelumnya kita sudah sampaikan. Begitu nggih ya. Ini nggih beberapa hukum-hukum yang berkaitan tentang mandi. Ya, sedikit kita akan ulang secara singkat. Ya, hal-hal yang dia mewajibkan untuk mandi. Ya, yang pertama adalah keluarnya mani.
Yang kedua adalah masuknya kemaluan laki-laki dan perempuan bertemu walaupun tidak keluar mani, wajib hukumnya. Masuk Islam seorang orang non muslim atau orang kafir, masuk Islam mu'alaf, maka wajib mandi. Yang keempat, berhentinya darah haid dan nifas. Yang kelima, meninggal dunia, ini wajib hukumnya, wajib untuk mandi. Sedangkan ya yang sunnah adalah ketika dia mengulangi bersanggama dan ingin mandi, maka itu sunnah. Yang kedua adalah mandi di hari Jumat, sunnah hukumnya. Yang ketiga, mandi dua sholat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, maka sunnah hukumnya. Yang keempat, mandi ikhram untuk umrah dan haji, sunnah. Yang kelima, sehabis mandikan mayit, itu sunnah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita cukupkan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan, nggih. Ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apakah mandi wajib dan sunnah tidak cukup jelas, namun sedikit yang perlu kita tanyakan, tapi disinggung masalah rukyah ya, untuk mungkin menunjukkan orang yang kena sakit mungkin. Apakah orang yang dirukyah ini perlu perlu mandi dulu atau wudhu dulu sebelum kita lakukan rukyahnya? Kalau dijelaskan mungkin hukumnya juga nanti. Untuk orang yang dirukyah nggih atau orang yang merukyah? Yang mati masuk. Kalau yang merukyah jelas nanti karena bacaan apa itu Al-Quran itu dia sebenarnya sudah dulu. Kalau yang dirukyah. Oke. Kalau untuk orang yang mau dirukyah, maka tidak harus untuk berwudu. Tapi kalau dia memilih untuk berwudu lebih baik. Ya, lebih baik. Ya, karena insyaallah efeknya lebih baik. Ya, apalagi kondisi misalnya yang dirukyah itu perempuan. Maka baiknya untuk ditutup auratnya. Ya, nanti kadang ada beberapa, karena kondisi orang yang kesurupan ada tiga, Yang satu kesurupan yang dikendalikan adalah fisiknya, tapi pikirannya masih berpikir dan jelas tahu keadaannya. Tapi ada sebagian yang dia kesurupannya atau kerasukan itu yang dikendalikan adalah pikirannya, tapi fisiknya tidak. Ya, jadi kalau misalnya contohnya orang yang anti bacok misalnya, itu kan kesurupan juga sebenarnya. Yang dikendalikan adalah fisiknya saja, tapi dia faham sadar gitu ketika dia bertemu dengan musuhnya misalnya gitu. Kadang ada beberapa jawara begitu ketemu musuhnya sadar tapi dia anti bacok misalnya, itu dia yang dikendalikan adalah fisiknya. Tapi yang paling parah adalah yang dikendalikan ada dua-duanya, pikiran dan fisiknya kena semua. Nah, itu paling parah. Maka kadang namanya kenapa kok tidak bukan suatu hal yang wajib untuk berwudu, karena ada kondisi tertentu orang itu tiba-tiba langsung kesurupan. Kalau suruh wudu gimana caranya? Ya, maka langsung dirukyah kan begitu Jadi tidak. Tapi kalau untuk yang merukyah maka boleh lebih baik juga sama untuk berwudu, karena kadang merukyah tidak harus dengan melihat mushaf, kadang dengan hafalan pun juga bisa. Tapi gitu maka boleh. Maka ini juga perlu, karena pengalaman kadang itu perempuan khususnya ketika tidak menggunakan mukena atau pakaian-pakaian tutup, kadang bisa terbuka, apalagi yang sejak awal sudah terbuka begitu maka perlu untuk ditutup untuk auratnya begitu Pak ya. Jadi kalau untuk yang dirukyah maka anjuran untuk berwudu, karena kadang kan ada sebagian yang sadar langsung berwudu. Tapi kalau untuk menyadarkan orang yang kesurupan untuk sadar biar wudu misalnya, itu tidak perlu dirukyah dulu mestinya kadang ditampar dikit itu langsung sadar biasanya.
langsung dia butuh langsung mulai lagi ya, dimulai lagi gitu. Nanti dibacaan tiba-tiba nanti muncul lagi. Begitu nggih. Orang yang kesurupan. Ya. Begitu nggih. Jadi kalau ada orang sedikit nggih, kalau untuk orang yang kesurupan itu tidak langsung tiba-tiba langsung diruqyah. Kadang itu bukan karena masukan jin, karena psikologi. Jadi biasanya kalau orang yang kesurupan jangan langsung diruqyah. Kadang bukan karena masalah kesurupannya, mungkin karena psikologi, mentalnya. Apalagi anak-anak zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang, ya mentalnya lebih rapuh dibanding orang dulu. Ya. Jadi kadang bukan berkaitan, nggak sama sekali berkaitan dengan jin kadang. Begitu, nggak berkaitan. Tapi kadang ada yang berkaitan dengan jin, dan kadang orang gila itu jadi gila bukan karena psikologi tok saja, tapi kadang ada permainan jin di situ juga. Begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Cukup nggih, insyaallah nggih yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.